Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariha Siti Azahra dengan NIM 08011182530001 dari kelas L1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman yang mana sebenarnya ini adalah kuis yang dilaksanakan pada minggu ke-6 atau pertemuan kemarin. Jadi di sini dibuat untuk tugas saja. Untuk tugas yang pertama itu adalah menentukan banyak kandang yang telah kita masukkan jumlah bebeknya. Misalnya, bentar, ini saya share ke ini. Nih, untuk soal yang pertama itu adalah, jadi Pak Dengkle ini akan memiliki nih N ekor bebek. Kemudian dia akan menempatkan bebek tersebut pada kandang-kandang. Jadi di setiap bebeknya itu akan ditempatkan ke setiap kandang yang maksimal isi kandangnya itu adalah 5 kandang. Jadi misalnya untuk kita inputkan 12, banyak bebeknya itu, berarti di dalam setiap kandang itu outputnya akan keluar nih, banyak kandangnya itu 3 karena sesuai dengan hitungan rumus kita nanti itu adalah N ditambah M dikurang 1 kemudian dibagi dengan M. Nah, setelah misal nih kita input 12 ditambah 5 kemudian dikurang 1 hasilnya 16 kan, 16 dibagi dengan 5. 16 dibagi 5 itu kan 3 sisa satu kan. Nah, alias ada satu bebek yang emang dia tuh yang apa nggak cukup kita buang gitu. Jadi emang udah ditaruh ke tempat kandang satu lagi. Jadi berarti ada 3 kandang ini, di dalam satu kandangnya itu 5. Kemudian ada satu bebek, satu kandang lagi yang isinya itu adalah 2. Karena eh ya, berarti ada 2 kandang yang isinya itu adalah 5, satu kandang lagi isinya 2. Jadi dia nggak cukup kan, makanya pembagiannya itu ada sisanya gitu. Ini untuk penjelasan programnya atau cerita programnya, user diminta untuk menghitung banyak kandang bebek yang diperlukan berdasarkan jumlah bebek dan kapasitas maksimalnya. Yang pertama, user itu memasukkan jumlah bebek yang dimiliki atau kita inisialisasikan dengan variabel n ini kan. Kemudian, user memasukkan jumlah maksimal bebek yang dapat ditempatkan dalam satu kandang atau dengan variabel m ini. Nah, setelah kedua nilai tersebut dimasukkan, program akan menghitung banyak kandang yang dibutuhkan menggunakan rumus N ditambah M dikurang 1 kemudian dibagi dengan M. Rumus ini digunakan untuk memastikan bahwa jika terdapat sisa bebek yang tidak memenuhi satu kandang penuh nih, yang tidak memenuhi maksimal kandang yang telah kita masukkan atau 5 tadi ya misalnya, jadi tetap dihitung sebagai satu kandang tambahan. Dengan demikian, semua bebek tetap mendapatkan tempatnya. Dan yang terakhir, program menampilkan hasil berupa jumlah kandang minimum yang diperlukan agar seluruh bebek dapat ditampung sesuai kapasitas yang telah ditentukan. Untuk algoritma deskriptifnya itu, yang pertama pastinya kita memulai dulu kan. Yang kedua, kita memesan nih variabel n, m, dan juga kandang yang bertipe data bilangan bulat atau integer. Tetapi yang akan kita masukkan hanya n dan m saja, tetapi kandang ini akan kita lakukan nih untuk melakukan suatu operasi perhitungan. Yang ketiga, menampilkan teks. Jadi program akan memerintahkan kita untuk memasukkan banyak bebek yang akan nilainya itu kita simpan di variabel n. Setelah itu juga program memerintahkan kita untuk memasukkan maksimal kandang pada layar yang nantinya nilainya akan kita simpan di variabel m. Yang ketujuh, hitung jumlah kandang yang dibutuhkan dengan rumus n ditambah m dikurang 1 kemudian dibagi dengan m. Yang kedelapan, tampilkan hasil perhitungan jumlah kandang dengan pesan banyak kandang. Jadi ini akan menampilkan banyak kandang yang telah dihitung di dalam pengoperasian ini. Dan program selesai. Nah, untuk lebih lanjut, kita mungkin lanjut ke pemrograman C++ ya, supaya lebih jelas dan mengerti alur pemrogramannya bagaimana. Ini kita running dulu mungkin, enggak, kita jelaskan dulu. Nah, di dalam sebuah pemrograman C++, yang harus kita lakukan pertama kali adalah memasukkan struktur umumnya. Yang pertama itu adalah tagar include IOStream. Jadi, fungsi ini tuh digunakan untuk menyertakan atau mengimpor library dari IOStream ini ke dalam program. Jadi, IOStream itu ya singkatannya dari input output stream. Jadi, yang pustaka ini tuh berisi input dan juga output. Jadi, ada dua ya. Yang pertama itu ada scene in, yang kedua itu adalah see out. Kalau see in itu untuk menerima masukan dari pengguna. Kalau see out untuk menampilkan keluaran dari layar. Nah, jadi
em, itu adalah fungsi dari include stream itu. Oke, jadi ini fungsi basic ya untuk menginput dan juga output. Setelah itu adalah perintah using namespace std. Jadi fungsi ini sebenarnya untuk supaya kita tuh nggak perlu lagi untuk menuliskan std cout dan juga std in berulang kali. Cukup kita menuliskan di atasnya saja. Untuk yang ketiga itu adalah in main. Sesuai dengan namanya, in main adalah fungsi utama. In itu berarti fungsi, jadi in itu fungsi yang akan mengembalikan nilai return 0 ya. Return 0 biasanya yang bertipe integer atau bilangan bulat kan. Nah, kalau main ya, main sendiri adalah fungsi utamanya. Jadi program akan mulai dijalankannya itu dari fungsi main tersebut. Itu ada tanda kurung kurawal seperti itu ya. Jadi ya, program akan mulai dijalankannya dari sini. Nah, setelah itu, kita akan mendeklarasikan variabel untuk kita lakukan di pemrograman, karena jika tidak memesan variabel, ya nilai yang akan kita inputkan akan disimpan kemana gitu kan. Oke, jadi untuk tipe datanya itu adalah integer dan variabelnya itu ada n, m, kandang. N itu untuk banyak bebek, m itu untuk maksimal kandang. Kandang ini adalah yang kita akan lakukan perhitungan operasi. Jadi em, kalau nggak ada variabel untuk kita lakukan operasi, program nggak bisa baca nih apa yang akan user lakukan gitu kan untuk di program jalanin. Setelah itu si out tadi kan untuk menampilkan teks ini kan, untuk menampilkan banyak bebek. Jadi program memerintahkan kita untuk memasukkan banyak bebek, kemudian kita setelah memasukkan nilai, kita akan menyimpan nilai tersebut ke dalam variabel si ini nih. Jadi program akan membaca nilai yang kita inputkan tadi sebagai variabel n. Nah, setelah itu program juga memerintahkan untuk memasukkan maksimal kandang, yang mana nilainya juga akan disimpan ke variabel m ini. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan selesai sudah kita memasukkan nilai masing-masing setiap variabelnya, kita akan melakukan atau program akan mulai mengeksekusi perhitungan dari banyaknya kandang ini gitu kan, dengan rumus n ditambah m kemudian dikurang satu dan dibagi dengan m. Setelah itu, setelah program menghitung dari n ditambah m dikurang satu kemudian dibagi m, hasilnya pun udah keluar gitu kan. Jadi program akan menampilkan tulisan banyak kandang yang mana diikuti dengan kandang atau variabel yang sudah kita lakukan di proses perhitungan ini gitu. Jadi akan kita running ya. Coba. Jadi di dalam runningan ini, bentar, di share screen dulu ya. Nah, jadi masukkan banyak bebek. Misal tadi kita lihat di contoh itu adalah 12 kan. Kemudian user akan menginputkan juga masukan maksimal kandang itu 5. Nah, banyak kandangnya itu 3. Nah, kenapa bisa 3? Coba kita lihat di sini tadi. Nah, nih, untuk di perhitungan, eh, untuk di perhitungannya itu adalah N atau 12 ditambah dengan 5, 17 dikurang 6, 16 dibagi dengan 5, itu kan 3 sisa satu kan. Jadi makanya hasilnya itu 3, karena kita tipenya itu kan integer, nggak mungkin bilangan bulat gitu kan, kandangnya bulat 3,1 kandang gimana gitu. Jadi untuk kandangnya itu emang 3 sisa satu. Nah, jadi memang untuk banyak kandangnya itu disisain satu. Jadi misal 12 ya, 12 berarti di setiap di setiap bebeknya itu ada 2 kandang yang maksimalnya itu terpenuhi, yaitu 5. Jadi ada 5 bebek yang kita apa lakukan untuk memasukkan kandangnya. Tuh. Jadi ada 3 munculnya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itulah untuk di hasilnya. Untuk flowchartnya yang seperti ini, yang pertama itu ada tanda terminator atau simbol terminator ini bentuknya oval, yang mana di dalamnya itu ada teks mulai.
Jadi, program akan memulai dulu, kemudian bergeser ke sini untuk memasukkan inputan dengan menggunakan simbol jajar genjang ya. Untuk inputan nilai itu N dan M saja karena kita inputkan bukan yang kita lakukan bukan yang kita bukan selain input gitu. Setelah itu program akan melakukan proses setelah kita memasukkan N dan M tadi. Jadi untuk proses itu menggunakan simbol persegi panjang. Untuk rumus ini dimasukkannya prosesnya itu adalah menghitung banyaknya kandang gitu kan dengan rumus N ditambah M kemudian dikurang satu dan dibagi dengan M. Setelah kita menghitung rumus atau menghitung pengoperasian ini, kita dapatkan nih nilai kandang ini kan kita dapatkan dengan outputan yang ini tadi input dan keluar juga outputnya menggunakan jajar genjang. Setelah itu kalau udah keluar output ya berarti ya udah gitu selesai gitu kan programnya dengan menggunakan simbol terminator seperti mulai ini. Nah, untuk apa bocornya kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke pseudocode. Sebenarnya pseudocode ya sama ya kayak kayak C++ tadi, cuma emang dia tipenya agak beda lah. Right, dia read learn, kemudian hampir kayak Pascal lah. Kemudian ini pendeklarasian variabelnya itu ada ini juga sama sih. M kandang yang bertipe integer kemudian mulai. Jadi untuk di pseudocode ini dia kurang lebih untuk pendeklarasian variabelnya itu di awal ya sebelum mulai. Jadi untuk di C++ kan dia mulai dulu baru mendeklarasikan variabel. Tapi kalau di pseudocode yang bertipe seperti Pascal ini dia pendeklarasian variabelnya emang didahulukan. Setelah itu write atau program menuliskan masukkan banyak bebek ini, kemudian setelah kita masukkan nilainya, program akan membaca inputan itu sebagai nilai n. Dan masukkan maksimal kandang juga, setelah kita memasukkan nilai tersebut, program akan membaca nilai yang telah kita inputkan tadi sebagai variabel m. Lakukanlah operasi ini n ditambah m dikurang satu div m. Ini div sama aja kayak bagi ya. Ini adalah penegasan bahwa ini adalah memulai proses atau perhitungan. Setelah itu, setelah kita melakukan nih proses atau perhitungan ini, program akan menampilkan banyak kandang yang mana telah diikuti dengan variabel kandang yang sudah kita lakukan operasi tadi. Dan program akan berakhir menggunakan n ini. Nah, setelah itu ini coding dan penjelasannya ya. Ini codingnya di C++ tadi untuk penjelasan programnya. Untuk include iStream itu digunakan untuk menyertakan pustaka iOStream atau library iStream itu untuk em, supaya si out dan juga si in. Nah, setelah itu ada using namespace std ya yang kayak saya tadi jelasin. Kemudian untuk em, penjelasan running programnya kurang lebih seperti ini ya. Misal nih, user menginputkan N tadi kan sama dengan 12 dan M itu 5. Memulai pesan variabel M kandang dan yang bertipe integer, kemudian mencetak ke layar, yakni masukkan banyak bebek. Setelah itu menunggu masukan dari layar ataupun keyboard. Ya ini, nih, misal Tuh kan, menunggu masukan dari layar atau keyboard. Jadi, setelah program akan menampilkan teks ini, ya dia menunggu kita nih untuk memasukkan inputan kita dari layar. Setelah kita memasukkan inputan itu, variabel nyimpan di variabel n sebagai 12. 12 ini disimpan ke variabel n. Setelah itu cetak ke layar untuk memasukkan maksimal kandang. Jadi program akan memerintahkan untuk memasukkan maksimal kandang ini. Nah, setelah itu program akan menunggu kita kan untuk memasukkan inputan dari layar. Setelah kita memasukkannya, kita menyimpan di variabel, program akan menyimpan di variabel M, nilai M tadi disimpan ke variabel M. Program melakukan proses menghitung banyaknya kandang, N ditambah M dikurang satu kemudian dibagi dengan M. Yang kedelapan adalah cetak kandang pada banyak kandang. Jadi ini banyak kandang ini ditulis, dicetak pada program tadi yang mana telah kita masukkan untuk pemrosesan perhitungannya dari banyak kandang ini. Oke, dan program pun selesai. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk tanda kurung kurawal untuk penutup yang digunakan untuk menandai akhir dari blok pernyataan. Jadi untuk tanda kurung kurawal itu untuk menandakan begin dan juga akhir. Oke.
Ini adalah penjelasan programnya. Untuk, oh ya, ini untuk em, see out, yes, udah mungkin tadi dijelasin. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.